Dan tipsnya ini ya guys, aku kasih tahu. Pokoknya di ujung setelah mensetsu itu kan pasti ada dari pihak interview itu kan nanya ke kita ya, ada pertanyaan atau enggak. Nah ini sebisa mungkin teman-teman yang mau mensetsu ini harus menyiapkan 2 atau 3 pertanyaan. Kasih jas bawanya kolor. Keren kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sagagak Channel. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang gimana sih cara dan syarat kerja ke Jepang sebagai Tokutegino. Oke, untuk Tokutegino sendiri ini diresmikan 2019 ya, bulan Juni kalau nggak salah, oleh pemerintah Jepang dan Indonesia. Ini adalah salah satu upgradean visa yang bisa kita apply dengan status kita sebagai lulusan SMK sederajat kayak gitu. Jadi kita nggak usah perlu D3 atau S1 untuk apply visa ini. Oke, dan ini sebenarnya kali kedua aku ya kerja di Jepang. Dulu pernah kerja di Jepang sebagai magang ya, visa magang selama 1 tahun. Itu di tahun 2016 sampai 2017. Dan sekarang aku balik lagi ke Jepang di tahun 2022 bulan Juli tanggal 11 sih sampai sini. Jadi berangkatnya dari Indonesia tanggal 10 sampai sini tanggal 11 pagi kayak gitu. Oke, syaratnya itu adalah yang pertama kita harus punya JLPT N4 ya, atau JFT A2 Basic. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau misalkan kita nggak punya JLPT N4, nah JFT A2 Basic pun itu sudah bisa gitu kan. Karena JLPT 4 itu kan setahun diadainnya cuma 2 kali ya, bulan Juli sama Desember ya. Jadi ya lumayan lama gitu kan untuk mendapatkan salah satu syarat tersebut. Dan ini disiasati oleh pemerintah Jepang ini dengan program JFT A2 Basic. Itu kalau misalkan kita lulus tes JFT A2 Basic ini, kita sudah memenuhi satu persyaratan gitu. Dan syarat yang kedua ini adalah SSW, skill kemampuan khusus gitu kan. Jadi untuk Tokutegino ini sendiri ada 14 bidang, dan mungkin yang lebih populer buat kita ya sebagai orang Indonesia itu mungkin pertama bidang pengolahan makanan, yang kedua ada pertanian, yang ketiga ada peternakan, yang keempat itu kaigo atau perawat lansia, yang kelima ini bidang restoran, dan mungkin hotel, terus kayak pembersihan gedung atau staf bandara gitu kan juga masih banyak juga ya. Cuman yang lebih populer mungkin ya yang 5 itu tadi. Oke. Jadi gimana sih cara dapetin kemampuan khusus tersebut kayak gitu kan. Jadi cara dapetinnya itu kita daftar dulu di Prometric ya. Ya mungkin nanti linknya bakalan aku taruh di deskripsi. Dan di situ kita bisa daftar SSW atau JFT A2 tuh di situ kita bisa daftar. Oke, untuk syaratnya mungkin yang pertama JLPT atau JFT, yang kedua adalah SSW. Hanya itu aja. Oke, dan setelah kita punya 2 syarat ini, terus kita harus kemana gitu kan? Oke, setelah punya 2 syarat ini, kita bisa langsung nge-apply. Ini ada pemberitahuan nih guys. Mungkin langsung aja lah, nggak usah diinin. Mungkin sedikit berisik ya, maaf. Oke, jadi setelah punya dua syarat ini, kita bisa nge-apply ke TSK atau ke LPK. Ya mungkin kalau misalkan mungkin kalau dari LPK sendiri itu kita bisa gitu kan, belajar dari nol, terus kita mendapatkan SSW dan JFT selama kita belajar di LPK tersebut. Nah kemudian kita bisa mengikuti JFT dan SSW, dan itu juga kalau menurut aku lumayan mengeluarkan biaya ya, karena kita lewat LPK gitu kan, dari nol, dari lewat LPK itu sangat-sangat mengeluarkan biaya. Kalau mungkin tips dari aku, kalian tuh harus kuasai bahasa Jepang dulu. Kuasai bahasa Jepang yang minimal punya N4 atau JFT A2, dan habis itu kalian juga harus punya SSW tersebut. Kayak gitu guys. Sebenarnya sih nggak terlalu mudah ya soalnya ya untuk SSW tersebut ya. Jadi kebetulan aku punya dua SSW ya. Yang pertama itu pengolahan makanan.
dan yang kedua itu Kaigo. Nah, pengolahan makanan ini waktu itu aku ngambilnya tuh tahun 2020 ya, 2020 bulan Februari lah kalau nggak salah, pengolahan makanan. Dan untuk JLPTN nya sendiri aku tuh udah punya JLPTN 3 kayak gitu. Jadi hanya memerlukan satu syarat lagi, yaitu SSW. Nah, SSW itu aku ngambil pengolahan makanan 2020 bulan Februari, dan kemudian waktu itu bisa nge-apply ke TSK kayak gitu. Dan pada saat itu bayar semua ya, maksudnya aku kan nyari yang gratis atau yang low budget gitu kan, ya sekitaran 5 juta lah kalau bayar, mungkin kan nggak nyampe 10 juta kayak gitu. Dan itu nggak ada, dan kebetulan pada saat itu aku masih kerja, jadi ya masih santai lah, nggak terlalu buru-buru kayak gitu kan. Dan rata-rata bayar udah gitu, rata-rata lowongannya tersebut itu bidang Kaigo atau perawat lansia kayak gitu kan. Aku kan nggak punya nih, waktu itu pengolahan makanan tuh jarang sekali. Aku nggak punya syaratnya, nggak punya SSW-nya kan. Ya udah, gimana caranya aku nyari info ya tentang Kaigo. Nah, kebetulan waktu itu ada orang baik yang nge-share tentang modul Kaigo itu ya. Dan alhamdulillah bisa di-download, dan itu aku pelajari di situ. Dan menariknya itu, bidang Kaigo ini ada 2 guys, tesnya ternyata. Jadi yang pertama itu pakai bahasa Indonesia, dan yang kedua ini pakai bahasa Jepang kayak gitu. Jadi ada 2, dan kita nggak boleh punya salah satunya, kita harus punya dua-duanya kayak gitu guys. Oke, jadi karena waktu itu aku pengen buru-buru ya dapat dapat SSW-nya. Waktu itu aku pelajari tentang ujian Kaigo ini, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia ini aku pelajari cuma 2 minggu waktu itu, karena memang aku nggak punya basicnya kan, nggak punya basicnya sama sekali mengenai Kaigo, mengenai perawat itu aku sama sekali nggak ada basic. Ya udahlah, pengen tahu aja sih gimana sih soalnya yang keluar kayak gitu kan, kisi-kisinya gitu kan. Jadi kalau untuk masalah lulus nggak lulusnya mah belakangan gitu kan, yang penting aku tahu cara atau soal-soalnya kayak gitu kan, biar bisa dipelajari lebih mendalam kayak gitu. Ya udahlah, aku putusin 2 minggu belajar tuh, aku putusin buat langsung ikut ujian. Ya cuman pengen tahu kisi-kisinya aja, masalah lulus atau nggak lulusnya belakangan. Karena pada saat itu gini guys, problem sekarang itu kan susah ya, kita buat ambil kuotanya aja susah, buat ngikut ujiannya itu susah, karena kuotanya itu penuh terus katanya sih kayak gitu. Kalau dulu tuh nggak gitu, dulu tuh sepi. Itu aku ngambil SSW Kaigo tuh 2020 bulan 6 kalau nggak salah, bulan Juni aku ngambil SSW Kaigo itu. Jadi setelah belajar 2 minggu, aku ikut tes yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jepang. Itu di hari yang sama ya, di hari yang sama dengan jeda 1 jam. Jadi pertama bahasa Indonesia, terus jeda 1 jam baru ngambil yang SSW Kaigo-nya kayak gitu. Oke, tiba di hari H, aku ngambil bahasa Indonesia pertama kan. Ya biasalah verifikasi kayak gitu kan, verifikasi biodata kayak gitu, terus KTP harus bawa kayak gitu kan. Terus nggak boleh bawa tasnya ditaruh di locker, jadi kita harus ke dalam itu hanya membawa diri kita sama KTP aja kayak gitu. Akhirnya verifikasi, difoto, dan habis itu kita langsung ujian. Jadi aku tes bahasa Indonesia, soalnya banyak ya, lumayan banyak waktu itu, dan sangat sulit. Bener-bener susah banget guys. Jadi yang diujikan itu Semong Hyogo. Semong Hyogo apa ya? Bahasa kalian dari perawat itu. Jadi bahasa yang sering dipakai oleh para perawat kayak gitu kan. Aku sama sekali nggak ngerti. Kacau. Itu banyak yang keluar itu kayak gitu. Jadi ya udahlah, aku udah, yang penting mah udah tau lah soal-soalnya kayak gimana, nanti biar aku pelajarin lagi kan kayak gitu kan. Kira-kira tes itu selama 1 jam itu kan, kalau nggak salah waktunya selama 1 jam itu 40 menit aku udah nyerah ya. Kalau misalkan di kartun mungkin dari kepala aku ini keluar asap mungkin ya kan, karena waktu itu pada saat aku pulang kerja, pulang pagi, masuk malam kan, pulang pagi itu aku langsung berangkat ke tempatnya di daerah Jakarta Utara ya, di Kelapa Gading. Itu aku berangkat ke sana langsung kan, terus habis itu langsung ikut tes gitu kan. Wah, kepala udah ngebul banget kan. Udah akhirnya dalam 40 menit itu udah aku selesain aja. Jadi biasanya kan aku ngerjain soal nih, kalau misalkan nggak yakin sama jawaban aku,
Ya paling aku titikin dulu di situ kan, aku tandain lah intinya kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada waktu aku balik lagi ke situ, baru aku baca lagi, aku tentuin pilihan di situ, aku tentuin jawaban di situ. Biasanya kayak gitu. Cuman kemarin itu enggak, waktu pada saat tes itu. Jadi udah tes 40 menit aku selesai, kan hasilnya langsung keluar ya. Dan alhamdulillahnya guys, lulus guys, gila luar biasa. Aku aja kaget gitu kan, bener-bener beruntung gitu kan, lulus. Cuman ya hasilnya giri-giri. Jadi dari persentase kelulusannya itu cuma 66%. Jadi nilai lulus nggak lulusnya itu kan 60%. Kalau misalkan 60% ke bawah itu kan nggak lulus, dan 60% ke atas itu lulus. Dan alhamdulillah aku 66% kayak gitu. Alhamdulillahnya lulus gitu jadinya. Terus ya udahlah, istirahat dulu kan, udah selesai istirahat. Maksudnya kan masih ada jeda 1 jam nih. Udah aku baca-baca dulu kan, baca-baca yang mengenai bahasa Jepangnya kan. Selanjutnya baca-baca, kepala udah pusing kan. Dari pihak ininya juga, dari pihak yang ngejaga juga kan, mau langsung tes juga bisa mas katanya gitu kan. Ya terus aku putusin buat belajar dulu kan masih sejam kan jeda waktunya. Akhirnya aku belajar dulu, belajar paling cuma 5 menit itu, belajar 5 menit mengenai yang bahasa Jepangnya itu yang akan dites selanjutnya. Nah setelah itu udah kepala udah puyeng kan, udah ngebul. Udahlah akhirnya aku bilang ke petugasnya itu, Pak mau tes lagi boleh nggak? Oh iya boleh kata dia gitu ya. Akhirnya ya kayak tadi kan diverifikasi lagi pakai KTP, foto ya kan, terus habis itu langsung tes. Dan yang di bahasa Jepang ini soalnya itu hanya berapa ya, sedikit ya, 15 apa berapa, 15 soal kalau nggak salah, dengan waktu yang lebih sedikit tentunya kan, sekitar 30 menitan gitu kan. Dan di bahasa Jepang ini soalnya lebih mudah guys, menurut aku ya. Ya mungkin kalau menurut teman-teman yang udah pernah tes Kaigo kayak gitu kan, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, ya mungkin teman-teman lain juga sependapat mungkin sama aku ya. Bener-bener gampang soalnya. Jadi masalah Sommong Hyogo itu nggak ada kayak gitu kan. Ya ada sih beberapa, cuman ya paling 1-2 kayak gitu kan. Ya pokoknya gampang lah intinya. Dan udah selesai tes itu, tes dalam waktu 30 menit, aku kelarnya 20 menit itu. 20 menit selesai, udah aku langsung klik selesai itu kan. Dan alhamdulillah guys, lagi-lagi lulus. Mantap. Keren ya. Beruntung banget waktu itu emang. Jadi ya udah, alhamdulillah aku udah punya kan tesnya. Udah aku keluar, itu nilainya juga lumayan tinggi guys. Jadi untuk nilai sih nggak ada persentasenya ya. Persentasenya itu aku 93%. Keren kan? Mantap banget ya. Jadi kalau dikalkulasiin gitu ya mungkin cuma salah 1 atau 2 lah kayak gitu dari 15 soal tersebut. Luar biasa, aku juga nggak nyangka. Yang tadinya punya niatan cuman mencari tahu kisi-kisi tesnya kayak gimana, dan alhamdulillah lulus. Ya udah, bener-bener guys rezeki. Oke, setelah lulus aku udah punya 2 dong jadinya, punya pengolahan makanan sama SSW Kaigo. Udahlah aku ngeplay ke beberapa TSK dan LPK kayak gitu kan. Ya udah akhirnya ada nih salah satu LPK nih yang biayanya bener-bener gratis guys, 0 biaya. Jadi kita sama sekali nggak ngeluarin duit kita buat LPK itu, nggak. Itu namanya LPK kebun. Aku di situ ngelamar ya kan, terus abis itu ya tentunya syaratnya tuh udah harus terlengkapi ya, JLPT dan SSW itu kita udah harus ada kayak gitu kan. Kebetulan aku udah ada dan aku ngelamar ke sana dan langsung tes gitu, tesnya itu waktu itu nggak ada yang namanya tes psikotes. Jadi langsung mensetsu atau interview. Pertama ada 2 kali ya. Pertama kita interview dengan pihak LPK, dan yang kedua kita interview dengan pihak dari TSK, itu via Zoom waktu itu. Nah, interview dengan pihak LPK-nya itu langsung ya, itu juga native speaker orang Jepang langsung ya yang interview pada saat itu. Dan itu ditanya ya seputar pengenalan diri kayak gitu kan, terus pengalaman, terus apalagi ya, kenapa tertarik di bidang Kaigo kayak gitu kan. Udah, kira-kira cuman kayak gitu. Dan itu lulus nggak lulusnya itu nggak ada ini ya, nggak ada pengumuman. Jadi kita langsung hari yang sama itu kita langsung tes dengan pihak TSK
via Zoom kayak gitu. Nah itu kita tes sama ditanyain ke situ, cuman lebih dalam pertanyaannya ya, lebih dalam, jadi lebih digali gitu kan pertanyaan-pertanyaannya. Ya udah akhirnya nanti selesai, nunggu 2 minggu kemudian nanti bakalan dikabarin. Ya biasalah PHP kayak gitu kan intinya. Lulus nggak lulus katanya bakalan dikabarin dalam 2 minggu. Oke. Dan ini guys, ini bener-bener menariknya ini. Jadi nggak ada 2 minggu itu udah dikabarin lulus nggak lulusnya gitu kan. Dan alhamdulillah itu sekitar semingguan lah ya, semingguan setelah interview, alhamdulillah lulus. Dan aku mikirnya juga bakalan langsung berangkat nih kan, dan ternyata itu enggak. Zanen desta. Jadi setelah lulus itu kita masih belajar, tapi belajarnya via online. Nah kita belajar ini langsung sama orang Jepang gitu. Jadi kita diajarin nih mengenai kotoba tentang kaigo kayak gitu kan. Kita disuruh nulis segala macam ya kan. Udah setelah belajar itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah. Dan itu gratis ya. Gratis, terus habis itu kita latihan mensetsu, interview. Bahasa Jepang kita udah bagus. Barulah kita dikenalkan ke pihak perusahaan kayak gitu untuk interview. Oke, dan setelah itu tibalah hari interview dengan perusahaan ya. Tiba hari interview dengan perusahaan. Pada saat itu tuh aku pulang kerja shift malam juga ya, kerja pulang. Udah habis dari shift malam pulang pagi. Tuh interview awalnya rencananya jam 2. Oke, aku sampai rumah jam setengah 9, jam 9-an. Terus habis itu jam 11 tidur. Nah jam 12 di WA sama pihak LPK ya. Di WA terus kan di WA di message ya. Karena nggak kedengeran gitu, mungkin akunya tidurnya udah terlalu kebo kali ya, nggak bangun gitu, di chat terus nggak bangun ya kan. Akhirnya ditelepon sama dia, nah itu baru aku bangun. Pas ditelepon aku jawab kan, diomel-omelin guys. Diomel-omelin sama pihak LPK, kamu kemana aja katanya gitu kan, kamu kemana aja, di WA dari tadi nggak dibales gitu kan. Terus kamu niat nggak sih, ini kan mau ada interview, kamu niat nggak sih kerja ke Jepang katanya kayak gitu kan. Maaf sensei aku tidur, aku bilang gitu kan. Wah tetep lah pokoknya diomelin habis itu kan. Ya udah akhirnya nih mensatsunya sekarang gitu kan, bukan jam 2 dimajuin katanya kayak gitu, dimajuin jadi jam 12 waktu itu kan. Jadi aku tidur cuma 1 jam waktu itu. Udah akhirnya ini langsung sekarang apa gimana saya? Yaudah saya kasih waktu 5 menit katanya gitu kan. Jadi yang mensatsu untuk perusahaan di tempat aku ini kan ada kurang lebih 10 orang ya kalau nggak salah, lupa 10 orang. Dan tadinya itu aku urutan di tengah ya, jadi sama senseinya diundur jadi urutan ke belakang kayak gitu kan. Udah aku dikasih waktu tuh 5 menit. Ya udahlah pokoknya cuci muka ya kan, terus pakai jas, pakai dasi, meskipun bawahnya masih kolor gitu kan. Meskipun celananya masih kolor, yang penting kan bagian atasnya aja segini kan kelihatan gitu kan. Karena interview kan rata-rata segini ya, dari dada ke atas ya, nggak ke bawah gitu kan, nggak full body kan, nggak. Ya udah jadi atasnya dasi, jas, bawahnya kolor. Keren kan. Udah kira waktu itu interview ya ditanya ya biasa sih sebenarnya, masalah pertama Jiko Sokai kan, masalah pengenalan diri. Terus yang kedua pengalaman gitu kan, pengalaman kita tuh ada nggak sebagai kaigo kayak gitu kan, sebagai perawat lansia. Ya aku bilangnya ya karena aku nggak punya pengalaman, udah jujur aja nggak ada. Terus yang ketiga ya tentang kenapa sih Anda tertarik bekerja sebagai perawat lansia kayak gitu. Seputar itu aja sih ditanyain. Dan tipsnya ini ya guys, aku kasih tahu. Pokoknya di ujung setelah mensatsu itu kan pasti ada dari pihak interview itu kan nanya ke kita ya, ada pertanyaan atau enggak. Nah ini sebisa mungkin teman-teman yang mau mensatsu ini harus menyiapkan 2 atau 3 pertanyaan. Terserah pertanyaan apa aja, bebas. Dan yang penting masih dalam konsep seputar kaigo ya. Oke, kalau waktu itu aku nanyanya gini ya, aku kan orang Indonesia di sini kayak gitu kan, aku bilang orang asing gitu kan. Aku pengen kerja lama di kaigo kayak gitu kan. Nah, itu ada kaigo fukushishi namanya, soal ujiannya yang bakalan dilalui setelah 3 tahun kayak gitu kan. Nah, apakah dari pihak perusahaan ini mensupport kita kayak gitu. Pokoknya itulah seputar kayak gitu intinya pertanyaannya. Dan pertanyaan yang kedua itu
aku nanya kayak gini. Jadi sebelum berangkat ke Jepang kan pasti ada waktunya kan, ada dikasih jeda waktu gitu kan, ya entah itu ngurus-ngurusin dokumen kayak gitu kan, dikasih waktu beberapa bulan kayak gitu kan. Nah ini selama waktu tersebut gimana sih cara yang cepat buat belajar bahasa Jepang kayak gitu kan, aku bilang kayak gitu. Gimana sih cara yang cepat buat ngikutin kerja orang Jepang kayak gitu kan. Ya pokoknya intinya mengenai ke situlah. Terus satu lagi apa ya waktu itu lupa. Aku nanya ada tiga pertanyaan waktu itu. Satu lagi, kalau untuk gaji sih aku nggak singgung masalah gaji. Soalnya sebelum mensatsu kan dikasih tahu sama pihak LPK ya. Ini perusahaan ini saya akan mengenalin kamu ke perusahaan ini dengan gaji sekian, kan udah ada rinciannya. Dan itu aku nggak tanya. Yang tanya satu lagi apa ya? Pokoknya lupa guys, maaf. Oke, jadi setelah mensatsu lulus, ya aku lanjut tidur lagi dong. Pokoknya abis mensatsu itu nggak mikirin lulus apa enggaknya. Soalnya di LPK tersebut dikasih nih keringanan. Kalau misalkan kita nggak lulus mensatsu ini, kita bisa diikutkan lagi ke beberapa mensatsu selanjutnya. Ya maksimal 3 kali katanya kayak gitu. Ya udahlah, aku nggak mikirin. Yang penting tau lah apa kisi-kisinya lah. Mensatsu itu harus jawab kayak gini kayak gitu kan. Jadi ditanya ini kita harus jawab ini, ditanya itu kita harus jawab itu kayak gitu kan. Pokoknya udah tau lah, punya pengalaman kayak gitu. Aku tidur lagi dan itu katanya bakalan dikasih tahu lulus nggak lulusnya selama 2 minggu. Oke. Dan di sini guys menariknya, di hari yang sama, sore hari sebelum maghrib ya, itu tuh udah dikasih tahu guys lulus nggak lulusnya itu. Dan alhamdulillahnya aku lulus. Gila keren kan, 1 kali percobaan loh. 1 kali percobaan mensatsu udah gitu habis bangun tidur, mata juga masih nggak jelas ya kan. Alhamdulillahnya tuh lulus. Ya benar-benar bersyukur lah, makasih banget sama Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Dan akhirnya aku bisa kerja di sini kayak gitu. Dan setelah lulus ini kan waktu itu ada ya namanya perkiraan kita datang ke Jepang itu bulan apa, tanggal berapa gitu kan. Waktu itu diperkirakan tanggal 1 bulan 1 Maret ya tahun 2022 kayak gitu. Dan karena ada beberapa hal yang tidak diinginkan pada saat itu, karena banyak corona ya, jadi penerbangan itu masih ditutup, jadinya diundur sampai bulan Juli. Dan selama rentan waktu itu aku lebih ke Mendang ya, sebulan sekali waktu itu kalau nggak salah, Mensatsu Sodang ya. Jadi kita konsultasi lah kayak gitu, dari pihak perusahaan konsultasi ke kita, terus dari kita juga konsultasi ke perusahaan kayak gitu ya, mengenai kita tempat tinggal kita. Jadi di perusahaan aku ini memang sangat baik ya, tempat tinggal di perusahaan disediain, dan fasilitas di dalamnya juga, fasilitas di dalam rumah itu juga disediain kayak gitu. Jadi nggak harus repot-repot kita nyari sendiri, karena kabarnya kalau Tokote Gino ini kan program mandiri ya, jadi apa-apa kita harus sendiri, katanya sih kayak gitu. Cuman alhamdulillah perusahaannya baik ya, benar-benar berterima kasih sama perusahaan ini kayak gitu sih guys. Oke, mungkin ini segitu aja ya video kita kali ini. Ini ada bocah nih lagi ngapain di belakang tuh kan. Oh, dia mau ngeliat ini guys, teropong. Nah, di sini juga ada teropong ya, jadi kita bisa ngeliat pemandangan di wilayah sini. Keren gak sih, mau lihat teropong itu pemandangannya. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya videonya. Makasih banget nih ya sudah nonton ya kan, makasih banget buat udah support kan ya. Semoga di video aku kali ini ya mungkin bermanfaat lah buat teman-teman ya kan. Jadi ya mohon dukungannya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment ya. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.